Oke. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Kak. Siang, Kak. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di webinar Social Media Marketing. Webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Career Center Kalbis Institute berkolaborasi dengan Kumparan. Sebelumnya, saya ingin menyapa peserta yang sudah bergabung di Zoom webinar siang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada webinar Social Media Marketing pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Helda Rahmania, dan saya akan memandu webinar di 2 jam ke depan. Nah, kita akan segera mulai aja dengan sesi pertama webinar, di mana kita akan segera mendengarkan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Gadis Makitan, selaku konten produser di media Kumparan. Kumparan sendiri, teman-teman, adalah media jurnalisme teknologi yang sudah memiliki lebih dari 1 juta pengikut sosial media di Instagram. Hal ini tentu mendorong Career Center, untuk mengetahui knowledge sharing dari produksi konten yang dapat menarik pengikut begitu banyak di media Kumparan. Namun, sebelum mendengarkan materi dari narasumber, saya akan informasikan dulu beberapa hal dan sistem yang perlu diperhatikan selama webinar ini berjalan 2 jam ke depan. Untuk menjaga ketertiban dan kestabilan webinar, fitur audio untuk seluruh peserta di Zoom akan kami nonaktifkan. Untuk format nama, bagi Kalbiser dapat mengganti menjadi kode prodi, lalu underscore nama, dan yang non-Kalbiser dapat mengganti dengan instansi kalian, lalu underscore nama. Dan peserta yang bergabung di Zoom webinar pada siang hari ini dapat mengajukan pertanyaan pada sesi question and answer di kolom aplikasi Zoom secara langsung. Jangan lupa tulis nama dan instansi kampus teman-teman saat memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan dapat teman-teman ajukan kapanpun, tidak perlu menunggu saat narasumber selesai melakukan presentasi. Namun pertanyaan baru akan saya bacakan pada sesi question and answer nanti. Dan di akhir webinar ini, teman-teman, akan ada informasi mengenai lowongan magang yang pastinya sangat menarik untuk teman-teman semua. Dan untuk e-sertifikat akan kami bagikan bagi teman-teman yang mengisi form questionnaire yang akan ditautkan di kolom chat di akhir webinar nanti. Baik, kurang lebih begitu aturan selama 2 jam ke depan, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama, yaitu mendengarkan materi atau knowledge sharing dari Bapak Gadi Makitan. Untuk waktu dan tempat, Bapak Gadi, saya persilakan. Silakan Bapak Gadi. Oke, terima kasih Mbak Helda. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak. Oke, saya share screen sebentar ya. Oke, ini udah terlihat di layar belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih buat kesempatannya sharing sama teman-teman di sini. Kalau dari informasi kemarin ngobrol sama Pak Adrian, macam-macam ya jurusan teman-teman di sini, bahkan ada yang juga bukan mahasiswa lagi gitu ya. Semoga apa yang saya kasih siang hari ini minimal bisa nambah wawasan teman-teman, ataupun kalau teman-teman mungkin sebenarnya sebelumnya udah tahu, paling nggak ini mengkonfirmasi apa yang sebelumnya teman-teman udah pahami gitu ya. Jadi siang hari ini kita akan bicarain soal namanya social media marketing, tapi khusus di news industry ya. Jadi saya akan bicara khusus soal di news industry ini karena memang ya Kumparan sendiri bergerak di industri media. Jadi ya yang marketing yang kami lakukan tentu sesuai dengan karakteristiknya industri media gitu. Dan karena sebenarnya pembahasan ini sangat luas, saya akan menyempitkan pembahasan ini buat hari ini itu khusus di hal konten gitu. Jadi social media marketing itu banyak banget kita bisa ngomongin
ads, kita bisa ngomongin campaign, kita bisa ngomongin brand activation dan segala macam. Tapi siang hari ini kita akan terus ngomongin soal konten gitu. Jadi bagaimana konten menjadi pendorong dalam social media marketing. Saya sendiri sehari-hari emang kerjaannya adalah memproduksi konten buat sosial medianya Kumparan gitu. Jadi saya punya tim yang tiap hari mereka mengkurasi artikel berita redaksi, kemudian juga memikirkan konten-konten yang menarik apa ya yang buat bisa memancing engagement gitu. Itu yang kita lakukan sehari-hari. Jadi saya juga akan cerita bagaimana Kumparan memproduksi konten-konten yang memicu engagement di Instagram ya. Kalau teman-teman familiar sama dunia sosial media sih pasti familiar dengan kata engagement ya. Engagement itu likes, comments, share, itu bahkan nge-view video aja termasuk dalam kategori engagement. Jadi orang engage atau berinteraksi dengan konten kita. Gitu. Jadi dan yang nanti di bagian ketiga saya akan kasih beberapa pelajaran ya dari pengalaman kami dalam memproduksi dan menayangkan konten di sosial media Kumparan. Oke, jadi yang pertama kita akan bicara soal konten dalam social media marketing. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu menyederhanakan dulu ya definisi marketing itu apa. Ya ada beberapa definisi, tapi untuk saya pribadi saya lebih suka melihat marketing itu sebagai usaha untuk attract orang-orang yang kita ingin attract ke perusahaan kita, atau ya orang-orang sering sebutnya sebagai customer ya. Jadi kita pengen marketing itu adalah berbagai macam usaha gitu supaya orang-orang datang ke platform kita. Nah, si customer ini sih sebenarnya selama ini yang kalau kita kerjain konten di Kumparan itu kita pengen orang-orang yang datang itu adalah para netizen yang butuh informasi paling update, yang relevan buat kehidupan mereka sehari-hari, yang relevan dengan apa yang terjadi di masa sekarang ini, dan tentunya informasi itu harus terpercaya dan mencerahkan. Kira-kira begitu. Nanti kalau misalnya ini ada kendala dari segi audio saya atau mungkin saya nge-lag itu langsung jump in aja ya. Jadi biar saya tahu kalau ada kendala. Itu mungkin Mas Adrian atau Mbak Helda bisa jump in kalau memang ada kendala. Kalau lancar biarin aja. Oke, itu customer yang pengen kita datangkan ke platform kita. Terus bagaimana caranya kita attract mereka? Nah, salah satunya, ini salah satu di antara sekian banyak cara menarik orang datang ke platform Kumparan adalah dengan menggunakan konten. Hanya namanya konten marketing gitu. Jadi kita usaha mendatangkan orang dengan menggunakan konten. Gitu. Nah, apa sih yang kita lakukan gitu ketika kita ingin menggunakan konten untuk membuat orang lain datang atau mengenal kita gitu, atau nantinya jadi customer kita gitu. Kalau customer itu mungkin di news media ya sebenarnya sekedar orang-orang yang mengkonsumsi produk-produk kita ya, berita kita, baik itu dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk video gitu. Nah, ini yang kita lakukan nih setiap hari gitu. Jadi yang pertama kita kan kita nge-post konten nih gitu. Jadi khusus yang hari ini saya akan bicarain soal gimana kerja kita di Instagram. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu, maaf, Kumparan kan punya Instagram, Kumparan.com namanya. Nah ini nih tim yang memproduksi konten-konten di sana itu dia kerangka kerjanya seperti ini. Kita nge-post konten, kemudian ketika kita nge-post konten di Instagram, pasti konten itu akan mencapai existing followers kita ya. Follower yang ada sekarang itu akan terima konten kita. Nah, mereka ini sangat penting, para followers ini. Nah, kita berusaha supaya konten kita itu punya stopping power sama men-trigger atau melecut emosi dalam diri mereka. Kenapa dua hal ini penting? Pertama, yang namanya stopping power itu ketika kita lagi scroll, asik-asik scroll di Instagram, ya
kita akan berhenti pada konten yang menurut kita menarik kan. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya konten kita itu membuat orang berhenti nge-scroll? Kira-kira itu yang selalu kita berusaha lakukan. Dan tidak hanya berhenti sampai situ, ketika dia sudah berhenti scroll, dia ngeliat konten kita, dia ingin dia membaca, dia mengkonsumsi. Nah, setelah dia mengkonsumsi konten itu, kita berharap ada reaksi yang muncul dari dia, misalnya dia ketawa hahaha, atau dia misalnya emang misalnya kita ngepost video soal supir arogan yang bawa pistol gitu, yang lagi rame gitu. Nah, mungkin dia marah atau mungkin dia nggak suka, kemudian dia komentar atau dia sekedar like karena menurut dia informasi itu menarik. Nah, dua respons itu yang pengen kita ada di follower kita sehingga mereka berinteraksi dengan konten kita. Apapun bentuk interaksinya. Ketika mereka save, berarti kita melihat bahwa konten itu konten yang bisa atau yang layak dilihat lagi di kemudian hari. Jadi dia ngerasa mungkin ini informasi ini penting nih, dan saya harus keep informasi ini, karena di kemudian hari saya mungkin akan butuh. Makanya dia akan tekan tombol save. Kemudian dia ngerasa, wah konten ini nih bener-bener gue banget gitu. Konten ini tuh bisa mendukung amarah gue terhadap orang-orang yang arogan di jalan misalnya. Kemudian dia akan tekan tombol share di IG story-nya, share untuk tampil di IG story-nya. Atau dia sekedar like karena konten itu emang bagus. Gitu. Nah, atau dia komentar gitu karena emang dia pengen menyampaikan sesuatu kayak konten itu. Atau dia ngeliat komentar netizen yang lain, kemudian ngerasanya kayak gini goblok banget sih, gue balas gitu, kok bisa lu mikir kayak gitu, misalnya kayak gitu. Apapun bentuk interaksinya kita sangat senang, kita sangat menerima. Kenapa? Karena begitu konten itu ramai dengan interaksi, nah Instagram akan kasih reward berupa reach yang lebih besar dari konten itu, bahkan sampai masuk ke explore. Kalau teman-teman mainan Instagram kan teman-teman tahu ada bagian explore ya. Kalau lagi gabut, lagi main Instagram, mungkin selain nge-scroll timeline akan ngeliat explore gitu. Ngeliat explore, cari-cari konten yang baru gitu. Nah, di situ kan akan ada konten-konten yang disarankan. Nah, ketika konten yang udah rame itu masuk ke explore, nah berarti di situ ada kesempatan kita untuk mendapatkan followers baru. Nah, konten itu pun di explore ya kita ketika kita awal membuat konten, kita juga memikirkan ketika nanti dia di explore, apakah dia cukup memicu reaksi orang untuk misalnya paling enggak mau ngecek profile kita, home kita gitu. Ketika dia ngecek, terus kemudian ngeliat, oh kontennya bagus-bagus, follow Itu juga salah satu reaksi yang kita harapkan. Nah, ketika dia udah menjadi followers kita, balik lagi daurnya ketika kita ngepost konten, kita akan reach orang itu tadi, dan kita berharap orang itu tadi punya reaksi yang sama, sehingga begitu terus daurnya. Kira-kira kerangka kerja kita di tim sosial media kumparan seperti ini. Nah, konten-konten macam apa sih yang kita gunakan supaya ada efek tadi itu, stopping power, sama triggering emotions, terhadap target audience kita, yaitu orang-orang yang butuh informasi yang paling update, terpercaya, dan relevan buat mereka. Saya akan run through konten-konten kita, tidak semua, tapi beberapa konten aja yang mungkin teman-teman sering lihat di Instagram kita. Yang pertama ini flash news. Ini video, durasinya cuma 30 detik. Makanya dinamain flash, gitu, karena dia cuma 30 detik. Nah, isinya tuh bisa berupa slide foto atau gabungan video dan foto, dan isunya pasti selalu yang hangat, tapi bisa juga yang timeless, yang tidak terlalu terikat sama waktu ya. Jadi misalnya kita memberitakan keindahan sebuah tempat wisata, itu kan sesuatu yang tidak terikat waktu ya. Itu juga bisa kita beritakan melalui flash news. Dan ini sifatnya tidak butuh banyak penjelasan. Jadi ini sebagai update dari sebuah isu yang sebenarnya orang punya background pengetahuan yang udah cukup. Jadi yang dia butuhkan hanya update. Jadi bukan lagi kita menjelaskan misalnya nih, inflasi Indonesia mencapai
angka tertinggi dalam 30 tahun terakhir misalnya. Nah, kita nggak akan ngejelasin apa itu inflasi di video ini, bukan tempatnya. Video ini hanyalah untuk orang-orang yang sudah ngerti inflasi dan kami yakin gitu orang-orang yang mengkonsumsi berita pasti udah ngerti inflasi, sehingga kita cukup kasih update-nya berupa pengembangan angkanya, kemudian kenapa angkanya bisa seperti itu, gitu. Dan ciri-cirinya adalah ada kata-kata yang padat gitu. Kita nggak pakai kalimat yang mendayu-dayu, yang sastrawi, enggak. Kita pakai kalimat yang lugas dan bisa menyampaikan maksud dengan cepat dan kecil sekali celah penafsirannya. Kira-kira itu yang model copywriting untuk di video di flash di sini seperti ini. Teman-teman bisa lihat contohnya. Misalnya ini kita lihat yang soal sebut AD dan RT belum dilengkapi. Sorry. Ini sebenarnya judulnya ini nih. FPI tidak terdaftar sebagai ormas. Jadi ini yang rame-rame yang udah beberapa waktu lalu soal FPI dan ternyata dia tidak organisasi itu tidak terdaftar sebagai ormas. Coba kita perhatikan kalimatnya dan visualnya. Sesingkat itu, jadi videonya sesingkat itu, dan kalau teman-teman perhatikan di setiap teksnya itu ada highlight. Nah, kenapa perlu ada highlight? Karena sebenarnya otak manusia itu akan selalu mencari makna. Makna itu kita nggak lagi ngomongin makna yang dalam, enggak. Tapi ini bisa dipahami nggak sih? Ini artinya apa sih? Itu kita selalu punya kebiasaan gitu. Kenapa? Ketika kita masuk ke satu tempat yang baru, itu tuh pasti di belakang, di otak bawah sadar kita tuh sudah mulai menyusun informasi, menerjemahkan informasi, maksudnya ada kursi tergeletak nih kayak gimana gitu, terus terjadi secara cepat gitu. Nah, kita ingin memudahkan proses itu, orang menavigasi makna dari apa yang mereka lihat di handphone mereka, itu dengan membantunya dengan kasih highlight gitu. Nah, highlight di kata-kata ini sebenarnya membantu orang untuk nangkep sebenarnya yang ingin kita sampaikan apa gitu. Jadi kita akan menekankan kata-kata tertentu gitu. Jadi misalnya di judul tadi ormas gitu. Nah, kalau yang kedua iring-iringan mobil TNI di markas FPI gitu. Nah, kita ingin kasih orang nangkep dulu, oh ini ada iring-iringan apa nih? Oh, iring-iringan mobil TNI gitu di markas FPI gitu. Ini ya waktu masih rame-rame FPI belum dijelaskan lah ya. Kalau teman-teman lihat bedanya, yang pertama kita pakai foto, kemudian kita kita mainin visualnya, motionnya, kadang dia zoom in, zoom out, kadang dia panning. Nah, yang kedua kita pakai video yang raw. Nah, dua-duanya works buat flash news. Kalau kita punya aset video yang raw kita pakai, kalau kita nggak punya berarti kita pakai foto-foto yang kuat. Tujuannya itu tadi selalu kembali ke sana, ada stopping power dan bisa trigger emotion. Lalu berikutnya ada one-liner video. Ini hampir sama kayak tadi, cuman tadi kan ada 5 slides ya. Ini enggak, kita teksnya akan still di sini. Tujuannya itu untuk menjelaskan satu kejadian yang cukup dijelaskan dalam satu kalimat. Misalnya itu yang teman-teman lihat ada di slide, penjemput Habib Rizik bersalawat di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Itu aja sebenarnya informasi yang ingin kita sampaikan. Selebihnya audiens bisa melihat itu di video, apa yang terjadi.
Gitu. Kira-kira gitu. Jadi biasanya kita asetnya video aja, dan apa yang terjadi di video itu kita jelaskan dalam satu kalimat. Jadi informasinya harus selesai dalam satu kalimat. Kalau masih butuh penjelasan lebih banyak lagi, ya kita nggak akan bikin dalam bentuk one-liner video. Kira-kira begitu. Nah, ini sama sebenarnya fungsinya kalau ada kejadian yang butuh diberitakan dengan cepat, kita akan langsung posting ini gitu. Jadi pekerjaan kita di tim sosmed kumparan itu sangat timely ya. Jadi begitu ada sesuatu yang terjadi, kita dapat aset videonya, kita harus segera nge-post. Karena kita pengen jadi yang paling update, kira-kira begitu. Makanya kita mempekerjakan 2 jurnalis yang punya sertifikat wartawan di tim sosmed, karena kita butuh orang yang bisa mengkurasi berita-berita untuk melihat news value-nya. Saya sendiri juga, saya background-nya jurnalis. Jadi memang di sosial media kumparan itu ada jurnalis yang bertugas melihat konten-konten yang layak diberitakan di Instagram. Nah, kemudian kalau tadi teman-teman lihat itu adalah konten-konten yang sifatnya flash gitu ya, cepat untuk update berita, untuk orang segera tahu. Nah, ini ada konten yang sifatnya explainer. Jadi kadang dari isu yang sedang ramai dibicarakan, sebenarnya ada hal-hal tertentu yang menurut kita ini harus dijelaskan gitu. Ini menarik untuk dijelaskan. Nah, itu kita akan bikin dalam bentuk video explainer, biasanya di IGTV, karena kalau di IGTV durasi kita nggak akan terbatas 1 menit, kita bisa lebih dari 1 menit. Tapi biasanya kita nggak lebih dari 3 menit sih, karena dari riset kita, ketika kita ngelihat datanya, lepas dari 3 menit tuh audiens atau jumlah viewers sebuah video IGTV yang pernah kita post itu langsung drop. Jadi kita usahakan gimana cara kita menjelaskan sesuatu itu dalam 3 menit. Dan selalu pakai karena ini video yang untuk menjelaskan kepada orang, ya kita jaga-jaga mungkin orang lagi di kereta, dia lagi mungkin headsetnya rusak kayak atau apa segala macam, sehingga tanpa audio pun dia masih bisa mengerti konten ini, makanya kita kasih subtitle. Judulnya tentu harus punya stopping power. Ini misalnya contohnya yang kanan ini, Vietnam berhasil kalahkan corona. Ini waktu awal-awal dulu, teman-teman ingat nggak waktu masyarakat sentimen ke pemerintah negatif banget karena pemerintah dianggap main-main dengan corona. Kasus kita naik gitu. Kok negara yang lain, Vietnam, ternyata bisa sampai 0 waktu itu kasusnya gitu. Nah, kita mencoba menjelaskan apa sih yang dilakukan pemerintah Vietnam sampai mereka bisa menekan kasus corona sampai 0 di negara mereka. Gitu. Nah, ini salah satu video yang performanya cukup bagus di Instagram Kumparan. Videonya ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memuji-muji Vietnam. Sebabnya, mereka sempat mengalami apa yang disebut-sebut orang sebagai keajaiban. Semua pasien coronanya sembuh. Ke-16 orang itu corona mewabah di Iran hingga 77 orang tewas. Sementara pemerintah Vietnam tak tanggung-tanggung. Saat kasus baru muncul di pedesaan Son Loi, Kementerian Kesehatan Vietnam langsung mengisolasi 10.600 penduduk di daerah itu selama 20 hari. Langkah Vietnam dalam menangani corona juga masuk kita menyediakan kontras ya. Baru satu bagian di desa aja seluruhnya di lockdown. Karena kontras itu menjadi salah satu hal yang menarik buat orang ya. Dalam hal informasi maupun juga desain. Kalau desainnya warnanya sama semua, nggak ada kontras, pasti akan membosankan.
Ini waktu virus corona belum diumumkan masuk ke Indonesia, ini masih bulan Desember, masih rame-ramenya di China, dan ternyata ada korban meninggal dari virus ini. Nah, kita tim sosial media kita riset gitu. Kita ada jurnal yang kita baca, kemudian kita juga melihat beberapa sumber yang kredibel untuk menjelaskan kenapa virus waktu itu kita belum tahu ya, belum dinamai sebagai COVID-19, belum ditemukan bahwa ini namanya adalah virus SARS-CoV-2 gitu. Jadi kita masih pakai kata virus Wuhan gitu ya, virus yang muncul di Wuhan. Kenapa itu bisa mematikan? Nah, kita kasih tahu kenapa gitu. Nah, ternyata Bagaimana virus ini menyebabkan kematian? BBC melaporkan pasien yang meninggal kebanyakan merupakan orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah mengalami masalah pernafasan sebelumnya. Sebuah artikel di jurnal medis The Lancet memberi laporan yang detail soal itu. Dari 41 pasien yang masuk rumah sakit karena virus corona per 2 Januari 2020, 6 meninggal karena kondisi yang disebut dengan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Kita menjelaskan ternyata mereka meninggal itu karena sindrom yang namanya ARDS gitu, Acute Respiratory Distress Syndrome. Itu apaan sih? Nah, itu kita jelasin. Kondisi ini dimulai saat kantung udara paru-paru alveoli mengalami peradangan akibat infeksi virus corona. Nah, saat radang, pembuluh darah halus yang menempel di alveoli mengeluarkan cairan atau nanah. Cairan ini kemudian masuk ke alveoli. Padahal alveoli adalah kantung udara, tidak seharusnya berisi cairan. Karena alveoli terisi cairan atau nanah, keluar masuknya udara pun terhambat. Saat ini terjadi, pasien akan kesulitan bernafas. Bahkan bisa sampai mengalami gagal pernapasan akut. Tak hanya sesak nafas, kondisi ini juga membuat alveoli tak bisa menyalurkan oksigen ke aliran darah. Padahal organ-organ tubuh membutuhkan oksigen. Ini akhirnya bisa memicu kegagalan organ yang pada gilirannya menyebabkan kematian. Kira-kira gitu. Jadi kita menjelaskan kenapa kondisi yang namanya ARDS ini bisa menyebabkan kematian. Itu intinya video explainer. Nah, kemudian kita ada juga yang sifatnya explaining, tapi ini modelnya lebih ke FAQ ya, ke Frequently Asked Questions. Nah, dan yang menjawab adalah redaktur pelaksana di bidang tertentu. Gitu. Durasinya juga sekitar 3 menit. Mungkin kita bisa langsung lihat contohnya aja. Mungkin yang pertama kita cek ini. Ini waktu rame-rame waktu pandemi kasus kita masih tinggi, tapi pemerintah waktu itu mau buka mall. Kita mencoba memahami emang seberapa penting sih mall buat perekonomian Indonesia sampai kok harus dibuka gitu di saat seperti ini. Nah, salah satu diskusi yang mencuat di tengah wacana pengakhiran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah soal pembukaan kembali pusat-pusat perbelanjaan atau mall. Kenapa? Karena mall dianggap sebagai salah satu simbol kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti kita tahu, pertumbuhan ekonomi sebuah negara diukur dari produk domestik bruto atau PDB. Dan di dalam mengukur PDB itu ada beberapa elemen atau ada beberapa komponen. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah belanja pemerintah atau government spending, yang ketiga adalah investasi, berikutnya adalah ekspor dan impor. Nah, kaitannya dengan konsumsi, kita tahu bahwa mall menjadi salah satu simbol kegiatan konsumsi masyarakat. Dan sumbangan konsumsi terhadap PDB di Indonesia itu mencapai 60%. Jadi produk domestik bruto kita ternyata 60% itu disumbang oleh konsumsi. Jadi kenapa konsumsi itu atau spending dari masyarakat itu penting buat ekonomi gitu. Jadi kita menjelaskan logikanya di video ini bahwa ketika kamu spending berarti kamu menciptakan sebuah demand gitu. Nah, ketika ada demand berarti rantai di belakang-belakangnya lagi produsen bahan bakunya, kemudian nanti yang akan mengolahnya itu akan kembali bergerak lagi gitu. Kira-kira biasanya kita menjelaskan logika macam itu. Nah, kalau yang di sebelah ini kita sebenarnya menjelaskan apa sih R0 sama RT gitu dalam
dalam pandemi gitu, dan kenapa itu penting dalam memutuskan apakah kita sudah layak untuk masuk dalam kondisi new normal atau misalnya aktivitas perekonomian sudah bisa dibuka kembali. Nah, kita menjelaskan itu tuh syaratnya itu adalah R0 sama RT ini. Dan yang menjelaskan adalah Panji. Dalam wabah COVID-19, kita sering dengar istilah angka reproduksi. Levelnya kumparan size. Tujuannya sih sebenarnya kita juga personal branding para editor ini ya. Gitu. Jadi orang melihat bahwa Kumparan adalah media yang kredibel karena kita punya jurnalis-jurnalis yang bisa menjelaskan itu yang sebenarnya perlu dijelaskan di masyarakat. Salah satu. Nah, tadi itu video semua, kita akan masuk ke konten yang sifatnya poster. Ini ada poster yang namanya one-liner. Ini kita menjelaskan satu berita yang selesai dalam satu kalimat. Gitu. Jadi kalau nggak selesai dalam satu kalimat, nggak akan kita bikin poster one-liner ini. Kemudian ada IG News. IG News ini informasinya dia nggak selesai dalam satu kalimat, perlu informasi tambahan dalam deskripsi. Gitu. Jadi misalnya Jering divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Kenapa dia divonis seperti itu? Karena ternyata ini butuh penjelasan. Nah, ada juga yang namanya visual one-liner. Dia sama kayak one-liner, tapi kita memberikan kesempatan kepada desainer untuk mengeksplorasi ekspresi visual dari berita yang lagi dia beritakan. Jadi misalnya ada seekor harimau jalan sejauh 3.000 km untuk cari pasangan kawin. Nah, kita membebaskan nih desainer, kamu mau bikin ekspresi visual apa? Gitu. Nah, ternyata dia bikin kaki harimau yang jejaknya bentuknya hati. Quote. Nah, quote ini salah satu konten yang cukup hati-hati harus mengkurasinya, karena kita nggak pengen ada salah penafsiran atau kita salah menempatkan konteks. Dan quote ini selalu dari tokoh yang prominent dan kalimatnya tuh punya nilai berita yang kuat gitu. Kalau yang ngomong kalau perlu bubarkan saja FPI, misalnya yang ngomong itu hanya pengamat sosial, itu kurang kuat. Tapi kalau yang ngomong ini adalah Pangdam Jaya, seorang yang punya kekuatan militer di Jakarta, nah itu perlu diperhatikan banget. Sampai Pangdam ngomong kayak gini, ini mau serius nih bubarin FPI nih gitu. Nah itu kita pakai, dan selalu ada siapa yang ngomong, kapasitas dia ngomong ini sebagai apa, dan konteksnya apa gitu. Karena ini poster yang bisa disalahgunakan kalau nggak ada konteksnya, makanya kita selalu kasih konteks. Ada yang namanya poster kreatif juga. Nah ini salah satu usaha kita menghibur ya. Jadi ada satu isu yang lagi ramai dibicarakan, si desainer bisa mengekspresikan ekspresi visualnya bahkan tanpa kalimat gitu. Nah ini sangat timely ya. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat sekarang yang nggak ngerti kasusnya Bintang Emon dulu, ya mungkin nggak akan merasa ini berarti gitu. Tapi pas saat itu di rame-ramenya Bintang Emon ngomongin soal vonis terhadap penyiram air keras novel, kemudian dia diserang oleh buzzer, dia dibilang ada narkoba, terus kemudian dia membuktikan bahwa dia negatif narkoba, kita bikin ekspresi visual macam ini gitu. Kita berharap orang merasa kepentingannya terartikulasi gitu. Jadi nah kan tuh emang dikerjain aja tuh sama orang-orang itu. Kira-kira semacam itu. Kemudian kita juga punya konten infografis, mungkin teman-teman sudah familiar dengan konten infografis. Ada infografis yang sifatnya handy, jadi dia informasi penting, praktis, dan ditampilkan sesederhana mungkin, tapi tetap atraktif. Jadi ini waktu lagi rame-ramenya new normal, kita coba bikin kira-kira kalau new normal benar-benar diberlakukan, kira-kira starter pack-nya apa aja sih, kita butuh bawa apa sih setiap hari. Ini cukup perform juga. Kemudian visualisasi data udah pasti. Kita membuat sebuah data itu bermakna dengan penekanan tertentu. Misalnya dengan warna yang berbeda, warna yang blank, dan teks yang besar. Karena kita ingin menekankan dalam kasus ini bahwa kita itu menyumbang kasus kematian akibat virus corona tertinggi di Asia Tenggara ya, waktu Juni lalu. Nah, kemudian infografis yang sifatnya timeline, kronologi waktu. Kemudian ada carousel. Carousel ini kalau teman-teman tahu kan di Instagram kita bisa post multiple
multiple konten ya dalam satu kali postingan, itu bentuknya akan jadi carousel, akan digeser. Nah biasanya ini memang kita mengadaptasi kebiasaan microblogging ya, kita bercerita tapi lewat Instagram, makanya kita butuh berslide-slide. Pasti judulnya kita butuh judul yang punya stopping power, dan informasinya kita akan kasih informasi yang berguna buat audiens. Biasanya penjelasannya in-depth. Lalu ada foto galeri, kalau kita punya foto-foto yang cakep, yang bagus, itu biasanya juga kita bikin galeri foto. Judulnya cuma ada di slide pertama, selebihnya di slide-slide selanjutnya itu nggak ada judulnya, cuma foto aja, karena kita percaya fotonya kuat. Gitu kira-kira konten yang selama ini kita pakai untuk mengerjakan kerangka kerja yang di awal tadi. Nah, bagaimana kita memproduksi konten-konten itu? Kira-kira begini, sebenarnya kan Instagram Kumparan itu adalah etalase dari produk-produk jurnalistik redaksi. Jadi kita mempromosikan. Jadi konten-konten yang berbentuknya artikel itu kita daur ulang dalam video, infografis, poster kreatif, atau apapun. Tujuannya supaya tersajikan dengan menarik di Instagram, sehingga orang engage. Dan orang tidak hanya engage, tapi orang juga tahu bahwa oh ini tuh produk jurnalistiknya Kumparan, toh. Kira-kira gitu. Nah, makanya yang selalu kita lakukan adalah kita mendaur ulang artikel redaksi. Jadi apa yang tampil di Instagram Kumparan, selain iklan ya, itu pasti perpanjangan tangan dari konten redaksi. Kira-kira begitu. Nah, redaksi kan ketika dia membuat artikel, dia pasti melakukan social listening. Dia ngeliat apa yang lagi rame ya, gitu. Wah, ini lagi rame nih, kita bikin artikelnya. Kita bikin informasi yang penting atau berguna dari kejadian yang sedang ramai ini. Selain itu, mereka juga biasanya bikin artikel berdasarkan misi mereka. Jadi misalnya di awal-awal tuh kan redaksi sepakat kita ini harus mendorong pemerintah untuk segera melakukan lockdown karena ini bahaya virus ini. Nah, biasanya itu juga menjadi alasan mereka dalam membuat artikel. Nah, itu akan tercermin dalam Instagram kita. Kemudian soal eksklusivitas juga. Jadi selain mereka mungkin misi yang menjadi alasan, ada juga mereka adalah atau redaksi Kumparan adalah satu-satunya media yang mendapatkan informasi tertentu tentang seseorang misalnya. Nah, itu mereka juga menjadi alasan untuk menulis artikel redaksi. Nah, tapi kita nggak sepenuhnya, tim di sosial media tidak sepenuhnya bergantung pada social listening redaksi. Kadang-kadang kita melakukan, bahkan setiap hari kita melakukan social listening sendiri, dan ketika kita menemukan, wah ada yang rame nih, tapi belum ditulis sama redaksi, kita kasih tahu redaksi, "Oi, guys, ini ada yang rame, tapi lo kok belum nulis artikelnya, ini menarik loh." Gitu. Oke, kita tulis. Nah, habis mereka tulis, baru kita daur ulang kontennya untuk jadi konten di Instagram. Kira-kira begitu habit kita, dan saya selalu menyebut habit kita ini adalah riding the wave. Kenapa? Karena kita selalu social listening. Ombaknya lagi kemana, arah anginnya lagi kemana, ya kita ikut aja ke sana. Artinya, orang lagi ramai bicarakan apa, kita mencoba hadir dengan informasi yang relevan dan penting dan terpercaya tentang apa yang sedang mereka bicarakan itu. Gitu. Jadi kita bukan yang menciptakan isu sendiri ya. Kadang-kadang bisa, tapi selama ini di sosial media ya kita lihat aja apa yang sedang ramai. Dan tentunya informasi yang kita sajikan itu ya bukan informasi yang kita berusaha lah sebaik mungkin supaya informasi itu bukan informasi yang biasa-biasa aja atau informasi yang bakal dilewati orang. Jadi kita pengen informasi kita juga punya value ke followers kita. Nah, untuk membuat konten itu, kita tadi udah melakukan social listening, kita melihat artikel redaksi. Nah, itu kita saring lagi tuh, tim sosmed Kumparan akan nyaring lagi. Karena slot kita di Instagram kan terbatas. Gak mungkin dong kita ngepost 100 konten per hari di Instagram, gak mungkin. Maksimal kita paling 20 konten. Itu aja udah banyak banget, 20 konten itu. Kita usahakan bisa kurang dari situ ya, karena kita nggak pengen banjirin followers dengan konten-konten yang sebenarnya value-nya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi kita nggak asal banyak, kita akan saring konten-konten itu. Nah, berdasarkan apa kita saring, ini dia, news value. Gitu. Jadi teman-teman yang belajar jurnalistik pasti tahu lah yang namanya news value, dan
ada berbagai versi ya soal jumlah news value ya. Cuman yang saya percaya yang kita pakai yang cukup sederhana itu paling ya 6 ini ya. Yang pertama timeliness, apakah sebuah peristiwa itu hangat terjadi atau sebenarnya terjadi udah lama, udah basi. Kalau terjadinya udah basi ya pasti nggak akan kita pilih gitu ya. Kemudian magnitude, korupsi 200.000 di kelas RT sama korupsi 200 miliar di lembaga negara, tentu pasti kita akan milih memberitakan korupsi 200 miliar itu. Prominence, kalau yang kecelakaan, satu orang kecelakaan tunggal di tol, seorang karyawan swasta, ya mungkin kita nggak akan beritakan. Tapi kalau yang kecelakaan tunggal itu misalnya orang yang terkenal, Arya Saloka misalnya kecelakaan, nah itu layak tuh. Atau pejabat kecelakaan helikopter itu layak diberitakan. Jadi prominence ini soal ketokohan, apakah orangnya itu tokoh yang dikenal atau enggak. Kemudian auditi ini sangat klasik, ada contoh yang sangat klasik ya, yang kalau teman-teman belajar jurnalistik, kalau anjing gigit orang ya itu bukan news, tapi orang gigit anjing itu news. Gitu. Jadi kita ngelihat seberapa ganjil sih kejadian ini. Gitu. Kemudian kita ngelihat apakah suatu peristiwa itu mengundang kontroversi. Keputusan pemerintah yang kontroversial, misalnya soal corona itu, yang lalu-lalu, nah itu sangat layak diberitakan. Soal pembangunan ibu kota baru, gitu, itu juga sangat layak diberitakan karena ada pro kontra di situ. Kemudian ada nilai yang namanya human interest, gitu. Human interest ini kan sebenarnya sesuatu yang punya nilai-nilai manusia di dalamnya, gitu ya. Saya sering menyebut ini sebagai relatedness, gitu. Jadi misalnya kita tahu ada pasangan artis terkenal, kemudian salah satu pasangannya meninggal. Nah, kan itu relate, sebenarnya semua orang pasti takut kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Gitu. Nah, itu salah satu contoh value human interest. Gitu. Atau misalnya from zero to hero itu juga termasuk human interest. Orang yang dia nggak punya apa-apa, tiba-tiba dia jadi sukses, itu juga salah satu bahan berita kita. Salah satu filter kita dalam menentukan konten apa yang mau kita tayangkan. Dan semakin banyak news value dalam satu berita, performanya makin bagus. Biasanya performa ideal itu kan biasanya 1% dari total followers ya. Jadi kalau followers kumparan sekarang jutaan, paling nggak kita kalau likes-nya 10.000 itu udah lumayan. Nah waktu itu kita bikin galeri foto Bunga Citra Lestari waktu Ashraf meninggal, likes-nya 187.000, lebih dari 100 kali lipat likes-nya. Kenapa? Karena emang news sangat valuable, news-nya memang punya news value yang kuat. Dia baru terjadi dari tokoh terkenal dan human interest. Kita relate sama mereka. Lalu ini juga satu infografis yang sempat viral. Ini kita kasih tahu bahwa masker tuh jangan turun ke dagu ya, karena leher kita kan terpapar sama udara, sama ya apapun bisa nempel di leher kita. Kalau kita pakai masker, kita turunkan, apa yang di leher kita itu nempel di bagian dalam masker kita, ketika kita naikkan, ya akan masuk ke hidung kita. Gitu. Padahal tujuan kita pakai masker adalah melindungi hidung kita. Nah ini cukup viral karena news value-nya memang cukup kuat. Ada 4 di sini dia dari segi magnitude, artinya kalau orang salah pakai masker berarti pandeminya akan tidak cepat berlalu. Kemudian ini lagi pandemi, orang lagi ngomongin, kemudian orang juga pasti takut sama keamanan dirinya sendiri, dan ini juga masalah yang kontroversial, pandemi dan penggunaan masker. Ini juga waktu Jokowi di pemakaman ibunya, ini juga performnya bagus, karena ada news value, ada 3 di situ, ada timeliness, prominence, sama human interest. Gitu. Kemudian ini juga salah satu yang performanya bagus. Ini ketika pemerintah awal-awal nggak mau buka data lokasi pasien corona, tapi DKI buka. Ya udah kita rework datanya, kita bikinin peta. Ini juga dapat respons yang cukup bagus dari audiens.
Karena memang sebenarnya orang butuh kan, ini yang lagi ada koran itu di daerah mana aja gitu, sehingga saya harus hati-hati ketika saya ada di daerah itu. Ini juga infografis yang cukup mengundang engagement waktu jaksa menuntut dua pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu, dibilang tidak sengaja. Dibilang nggak sengaja kena mata, alasannya mau nyiram badan tapi kenanya mata. Nah itu hal yang sangat bisa di tanda kutip dimainin di sosmed ya. News value-nya kuat, jadi ada banyak news value yang ada di berita ini sehingga dia performanya bagus. Ini juga lafaz azan yang berubah demi mencegah corona. Ini news value-nya juga kuat sehingga performanya bagus. Nah, karena kumparan ini pengen jadi yang paling update, makanya kita nggak pernah, kita berusaha untuk nggak absen ketika ada breaking news. Jadi waktu dua orang Indonesia itu positif corona pertama kali diumumkan, kita langsung keluarkan postingan ini. Ini postingan yang sangat mudah dibikinnya, mungkin nggak sampai semenit karena kita udah nyiapin template, gambar ilustrasinya udah ada, kita tinggal ganti teks. Ini begitu Pak Jokowi mengumumkan di TV, ini langsung keluar di Instagram. Kemudian kita follow up dengan konten-konten yang kira-kira membuat orang atau menjadi panduan orang untuk memahami situasi itu. Jadi goalnya untuk ketika kita pengen break the news itu adalah kita menyediakan informasi yang dibutuhkan secepat mungkin. Kemudian kita memproduksi follow up-nya untuk menjadi panduan orang memahami situasi yang sedang terjadi. Gitu. Contohnya kayak Sriwijaya Air hilang kontak ini juga. Ini begitu kita dapat informasi ini, kita udah koordinasi sama redaksi, terus kita keluarin barengan tuh artikel keluar, postingan ini, poster ini keluar di Instagram kita. Nah, sebelum kita dapat kronologi ini, kita ngerekam ini ya, rute Sriwijaya Air dari flight radar itu sebelum hilang kontak tuh dia berhenti di mana. Kita jadiin video one-liner. Kira-kira, oh di sini nih lost kontaknya. Gitu. Karena orang pengen tahu kan. Kemudian kita juga kasih tahu, oh kita punya informasi soal ketinggian Sriwijaya Air sebelum bilang kontak. Ini dari altitude yang kayak begini, tiba-tiba ke 250 kaki di atas laut. Ini kan rendah banget. Gitu. Jadi, walaupun kita belum bilang Sriwijaya Air jatuh, paling nggak kita udah ngasih informasi yang relevan. Sebenarnya apa sih yang kemungkinan terjadi pada pesawat ini? Begitu. Nah, kemudian baru waktu kita dapat kronologinya, kita langsung bikinkan infografis kronologisnya. Terus kemudian ternyata ada pengamat yang waktu itu ditemukan bahwa di saat Sriwijaya Air jatuh itu ada badai, ada cuaca yang nggak bagus ya. Nah, ada awan cumulonimbus ternyata. Ini kita bikinin video news yang 5 slide tadi. Gitu. Kira-kira gitu. Intinya adalah kita break the news, kita kasih informasi cepat mungkin, kemudian kita kasih follow up informasi yang memang dibutuhkan orang untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Kira-kira kata kuncinya itu. Nah, dari mengerjakan konten-konten macam itu, kita ada beberapa pelajaran nih. Yang pertama adalah kita bagi dua ya, di do's and don'ts. Do's ya, selalu itu kita riding the wave, lihatlah apa yang lagi rame, lalu kita cek value apa sih yang bisa kita berikan dalam konten kita untuk orang-orang yang lagi pengen memahami itu. Kemudian kita mengkombinasikan beberapa news value sebagai judgment kita untuk memilih informasi mana yang mau kita tayangkan dan mana yang tidak. Dan tentu harus riset kuat untuk memahami masalah. Jadi tantangannya bekerja di sosial media untuk news industry ini adalah kita harus cepat tapi kita nggak boleh salah. Kita harus cepat tapi kita risetnya harus kuat supaya informasi kita nggak mislead. Kepleset pernah. Tentu kita pernah kepleset, tapi kita berusaha agar ketika kita sekali kepleset, kedepannya kita nggak mau kepleset lagi. Kira-kira begitu.
Nah, downs-nya adalah kita jangan bikin konten yang tidak sesuai dengan ekspektasi audiens. Kita tahu tadi audiens kita di awal ya, kita pengen orang yang narik orang yang update dan ingin memahami situasi. Nah, kalau kita keluarin hal yang terlalu receh, ya mereka marah-marah dong, kita berharapnya kumparan ngasih news yang kredibel, kok kita dikasih. Misalnya video soal kucing mandi kemudian kedinginan. Kita pernah tuh kepleset ke situ, audiensnya marah-marah gitu. Karena kita pikir videonya lucu ya, tapi ya kayak ini news value-nya apa? Pernah udah lama sih kita udah nggak pernah. Sejak itu kita makin ketat lagi. Nah, kemudian kita ceroboh dalam menggunakan gambar dan kata, ilustrasi gambarnya salah, memunculkan penafsiran lain, itu juga kita harus hindari. Kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan sih, bisa langsung di sesi pertanyaan ya. Ini saya kembalikan ke Mbak Helga ya. Terima kasih sekali Bapak atas materi yang disampaikan. Sebelumnya saya ingin make sure apakah suara saya terdengar. Terdengar bisa ya? Dengar Mbak. Dengar Mbak. Oke, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gadi tadi mengenai bagaimana berita terupdate bisa memiliki news value untuk di-share ke sosial media. Dan bagaimana kita bisa mentransfer berita menjadi konten yang memiliki penekanan-penekanan tertentu dengan makna yang sesuai dengan apa yang kita ingin transfer ke konten media sosial kita. Sebelumnya, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang disampaikan Bapak Gadi, bisa dituliskan di kolom chat. Dan saya akan bacakan beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah masuk di kolom chat. Ada dari Anastasia Marcella. Beliau ingin bertanya, benar nggak sih iklan... Okay, I will present my concept. Sorry. Yes. Iya. Ada yang bertanya dari Anastasia Marcella mengenai benar nggak sih iklan terbesar sekarang itu dari media sosial TikTok. Karena free video TikTok juga dapat mencakup ke seluruh dunia. Jadi bisa masuk ke FYP di seluruh dunia. Bagaimana nih Pak menanggapinya? Silakan Pak Gadi. Oke, saya nggak bisa jawab ini karena bukan bidang saya. Saya bisa aja sih menduga-duga ya dengan fenomena yang berkembang. Kumparan juga lagi mengembangkan TikTok. Kalau teman-teman follow pasti tahu kita udah post beberapa konten tuh di TikTok kita. Tapi kalau iklan terbesar itu sekarang di TikTok itu kalaupun saya tahu gitu, saya juga nggak mungkin kasih tahu porsi pendapatan iklan kumparan ya. Jadi maaf sekali untuk yang pertanyaan ini mungkin saya nggak bisa jawab secara memuaskan ya. Saya harus hati-hati gitu. Dan memang saya juga nggak banyak tahu soal porsi iklan di media sosial ya. Oke, Bapak. Selanjutnya juga ada yang bertanya nih Pak, bagaimana mengolah berita terupdate untuk memiliki news value tapi untuk bisnis-bisnis kecil seperti itu Pak. Oke. Berita terupdate yang dia punya news value untuk bisnis-bisnis kecil ya? Iya, jadi sambilan untuk promosi bisnis mereka tapi melalui news yang lagi update ini lagi viral. Jadi gini, kita akan ngomongin soal news dulu ya. Kalau news yang tadi dalam presentasi tadi saya paparkan, itu news secara umum ya. Artinya ketika kita bilang bahwa pandemi corona itu adalah news, semua orang akan setuju. Kenapa? Karena itu mencakup atau berpengaruh ke kehidupan ya semua orang di Indonesia ini. Gitu. Tapi soal keluaran terbaru sneakers merek favoritmu, gitu, itu news bagi orang yang suka sneakers, tapi bukan news buat orang yang nggak suka sneakers. Soal sebuah girl band Korea ngeluarin album terbaru, itu news buat teman saya yang suka K-pop. Buat saya bukan news. Oke?
Jadi, kalau kita mau bikin sebuah konten yang terupdate dengan news value, kita akan ngelihat dulu audiens kita siapa. Kalau audiensnya kumparan emang orang pada umumnya gitu. Nah, kalau tadi tadi siapa yang nanya ya? Namanya. Dari kolom registrasi, Pak. Oh, kolom registrasi. Oke. Jadi kalau dia nanya untuk bisnis-bisnis kecil, nah sekarang kita harus pahami nih audiensnya. Audiens bisnis-bisnis kecil nih atau UMKM ini, kira-kira yang mereka pedulikan tuh apa sih? Informasi yang relevan buat mereka tuh apa sih? Gitu. Mulai dengan menyusun, mungkin bisa nyusun yang namanya empathy map. Empathy map ini sebenarnya kita memetakan target audiens kita itu siapa, kita ngelis kira-kira informasi yang relevan buat mereka tahu itu apa, ketakutan-ketakutan mereka apa, aspirasi atau harapan mereka apa, kebutuhan mereka apa, impian mereka apa, mereka bangun tidur ngapain, mereka konsumsi informasi biasanya dari mana, mereka kalau ingin membuat keputusan biasanya ambil informasi dari mana. Nah, kalau itu semua sudah kita petakan, kita akan menentukan nih, oh misalnya UMKM nih, UMKM tuh butuhnya misalnya nih ya, tips memulai bisnis gitu. Nah, ya udah, itu mungkin bukan sebuah news yang lagi breaking ya, itu konten yang timeless gitu. Tapi itu yang mereka butuhkan, itu yang kita kasih tahu. Atau misalnya di masa pandemi ini pemerintah kasih bantuan buat UMKM. Nah, itu news buat mereka gitu. Atau misalnya ada pelatihan gratis gitu kepada UMKM dari lembaga apa. Itu news itu pasti buat mereka gitu. Jadi news atau enggak itu kita lihat audiens kita, kepentingan mereka apa, kebutuhan mereka apa gitu. Jadi saya nggak bisa kasih tahu cara yang sangat spesifik karena saya nggak tahu yang dimaksud bisnis-bisnis kecil itu bisnis bidang apanya. Tapi kira-kira kerangka kerjanya saya bisa kasih. Kerangka kerjanya kayak gitu. Bikin empathy map, memahami audiens kita, kebutuhannya apa, ketakutannya apa, impiannya apa. Nah, kita sediakan konten yang menjawab semua pertanyaan itu. Kira-kira gitu. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Lalu nih ada yang bertanya dari Faisal, dari ITS. Tadi kolom chat ini beliau bertanya, untuk akun yang spesifik, untuk organisasi, apakah wajar jika upload konten yang mengikuti tren? Dan bagaimana untuk tips dan trik dalam mengolah akun organisasi itu agar tidak menjadi kaku, begitu Pak? Oke, kalau mengelola akun organisasi ya, jadi gini, misalnya kita ngomong Instagram ya, orang-orang yang main Instagram, saya bisa bilang hampir pasti ya, kenal Deddy Corbuzier. Hampir pasti ya, mungkin kalau generasi orang tua kita baru coba main Instagram, mungkin ya mereka kenalnya sebagai pesulap mungkin ya. Tapi hampir pasti mengenal Deddy Corbuzier, dan pasti kalau kenal Deddy Corbuzier atau follow Deddy Corbuzier, pasti tahu bahwa dia waktu itu mengadakan pertandingan catur antara Pak Dadang sama Grandmaster wanita Irene Sukandar. Nah, kemudian pasti mereka terpapar juga nih sama meme Irene Sukandar lagi yang pusing ngadep papan catur, kemudian diplesetin orang, ada pusing mikirin KPR lah segala macam. Nah, kalau kita berasumsi seperti itu, kita tahu bahwa audiens kita, walaupun akun kita ini akun organisasi, tapi kita tahu nih orang yang follow kita mungkin juga akan follow hal-hal yang lagi rame di Instagram, sah-sah aja kita upload konten yang mengikuti tren. Hitung-hitung agar tidak kaku, ini bagus banget. Jadi kita bisa misalnya mainin meme atau plesetan-plesetan dari informasi yang lagi beredar. Gitu. Nah, itu menurut saya yang cukup bagus. Ini bukan akun organisasi ya, tapi akun bisnis Netflix Indonesia. Itu menurutku cara dia ngeplesetin kontennya itu bagus. Gitu. Jadi sah-sah aja dan bahkan sangat disarankan ya, gitu, supaya orang ngerasa terhibur juga. Gitu. Tapi tentu ya kalau kita yakin bahwa konten kita lucu,
dalam mengkomentari itu ya posting aja. Intinya jangan garing lah, karena sesuatu yang garing itu, maksudnya garing itu apa ya, basi, klise, bercandaan-bercandaan yang klise itu sangat tidak disarankan di sosial media, karena ya orang jadi nggak tertarik gitu. Orang kan pengen dapat kejutan ketika nge-scroll timeline kan, gitu. Nah, bagaimana mengantisipasi berita yang gempar di malam dini hari? Jadi di tim marketing Kumparan itu bahkan sampai vice president marketingnya itu pegang template Photoshop poster breaking yang tadi. Semuanya pegang. Jadi kalau jam 2 ada bom, siapa yang lagi bangun, misalnya saya lagi bangun tipis, terus saya dapat notifikasi, ada bom. Ya udah saya buka laptop, saya bikin breaking card itu. Gitu. Jadi kalau kita Kumparan karena kita pengen update, ya hajar di saat itu juga. Nggak kita mundurin sampai pagi. Siapapun yang bangun. Ya sial-sialnya kalau nggak ada yang bangun gitu atau yang tiket ketiduran, ya jangan sampai terlalu lama lah. Tapi kita sejauh ini kita selalu berusaha cepat gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Berarti memang perlu banyak banget memperhatikan apa yang kita ingin transfer ke konten sosial media kita ya, Pak? Ya, betul. Oke, selanjutnya ada yang bertanya juga nih, Pak, dari Atas. Bagaimana cara Kumparan dalam menangani kesalahan-kesalahan melalui postingan di Instagram agar tidak menyebabkan suatu isu atau perbedaan presentasi makna? Seperti itu, Pak. Silakan dijawab, Pak Dedi. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Kita ketika kita akan memproduksi sebuah konten, kan gini, artikel kan panjang ya. Anda bisa menjelaskan apapun dalam paragraf-paragraf di platform itu. Nah, masalahnya ketika kita ingin menerjemahkan konten itu di Instagram, Instagram punya ruang yang sangat sempit. Sehingga kita harus merangkum, kita harus memampatkan informasi itu untuk jadi konten yang readable di Instagram, yang bisa dikonsumsi. Bayangin ya, kalau di square Instagram kita isi teks, semua orang nggak baca, nggak mau, orang pasti ngelewatin. Nah, sampah visual. Nah, kita dalam usaha supaya membuat visual itu menarik, kita harus melakukan penafsiran-penafsiran tertentu. Teman-teman kalau merangkum buku, menafsirkan nggak? Pasti menafsirkan. Minimal menyimpulkan dong, karena ketika kita ingin memendekkan keterangan seseorang, kita pasti melakukan penafsiran. Kita akan mencari padanan kata yang lain yang lebih singkat. Kita mencari frase lain yang bisa menggambarkan satu paragraf itu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, biasanya itu kata-kata misalnya, kan saya sudah ditugaskan ini, awalnya memang saya dulu jurnalis, kemudian saya di-hire Kumparan untuk menangani ini, sehingga saya punya apa ya, kapasitas untuk ngecek soal penafsiran ini gitu. Apakah ini penafsirannya sudah etis, sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik, apakah ini sudah sesuai dengan makna yang benar. Tapi itu pun ketika saya masih ragu, saya akan konsultasi ke kepala peliputan Kumparan atau ke minimal wakil pemimpin redaksi Kumparan untuk ngecek. Kira-kira kalau kita bikin visual dan kata-katanya kayak begini, mislead nggak? Gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau isunya sensitif, saya udah pasti ngelempar konten itu ke redaksi dulu. Untuk mereka ngelihat, wah ini nggak bisa bro, pakai kata-kata ini, nanti orang jadi tafsirkannya begini. Oh ya udah kita ganti. Kalau mereka bilang aman, ya udah aman. Itu. Dan kita akan selalu sensitif sama gambar-gambar yang kita pakai. Apakah ini bisa ditafsirkan sebagai hal lain? Kira-kira gitu. Oke. Untuk konten-konten tersendiri dari Kumparan itu memiliki ciri khas penafsiran maknanya atau dari kata-katanya tidak sih, Pak? Sebenarnya kita kalau Kumparan ya ikut style-nya jurnalistik ya. Style jurnalistik itu kan lugas ya. Jadi kita berusaha supaya nggak ambigu gitu. Jadi kita berusaha mempersempit penafsiran lain. Jadi nah ini misalnya gini nih. Polisi kan biasanya kalau konferensi pers, 3 orang itu sudah kami amankan. Amankan nggak jelas nih, amankan ini ditangkap apa diapain gitu.
Nah, kita berusaha lugas gitu. Ini maksudnya apa, Pak? Ditangkap, udah dimasukin ke sel, atau gimana nih? Gitu. Misalnya, ya ini sudah kami kondisikan. Itu nggak bisa tuh dalam jurnalistik. Kondisikan tuh maksudnya apa? Apakah sudah mengirimkan satu kompi pasukan gitu atau segala macam. Nah, itu kita berusaha selugas mungkin ya. Gitu kira-kira stylenya gitu. Oke, semoga menjawab ya Anjas untuk pertanyaannya tadi. Lalu saya juga, ini ada yang bertanya lagi nih Pak, dari Akbar. Dari beberapa jenis konten yang diproduksi Kumparan, jenis konten apa yang memiliki engagement paling tinggi pada saat ini? Kalau engagement saat ini ya, sebenarnya gini, nggak ada jenis konten tertentu yang punya engagement tertinggi. Biasanya adalah tema tertentu. Tapi saya bisa bilang ada jenis konten tertentu yang memiliki tingkat save paling tinggi. Save itu berarti orang yang nge-save tuh yang tombol paling kanan. Itu adalah konten karusel kita. Waktu itu yang paling banyak di-save adalah karusel kita yang menjelaskan undang-undang cipta kerja. Itu dari segi ketenaga kerjaan. Ketika undang-undang cipta kerja itu muncul, apa sih perbedaan aturan ketenaga kerjaan yang krusial? Nah, itu kita bikin karuselnya. Itu save-nya paling tinggi. Gitu. Terus kemudian di bawah itu kalau yang mau ngeliat likes yang paling tinggi itu biasanya memang konten-konten poster ya, poster kreatif, infografis. Di bawah itu ada video-video di Flash News itu. Flash News itu engagement-nya tinggi. Dan Flash News itu sejauh ini konten yang cukup diandalkan karena views videonya selalu tinggi di situ. Banyak orang yang nge-views video itu. Gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan tuh biasanya konten-konten yang sederhana dan informasinya mengena, itu engagement-nya akan tinggi. Apapun bentuknya, video atau poster, infografis. Oke, semoga terjawab Akbar mengenai konten yang engagement-nya paling tinggi di Kumparan. Lalu juga ada nih Pak yang bertanya di kolom registrasi, menjadi seorang sosial media marketing di era pandemik ini, bagaimana mengolah konten untuk menarik engagement bagi bisnis kecil-kecilan? Seperti itu Pak. Bisnis kecil-kecilan ya. Pertama, kalau ini pendapat pribadi ya, saya nggak pakai teori dari mana-mana. Kalau untuk bisnis kecil-kecilan, sebenarnya pertama harus rajin-rajin engage sama audiens ya. Kalau ada yang komen, segera dibales. Sering bikin polling di Instagram, di Instastory, hingga akan ada banyak interaksi. Karena itu tadi, ketika interaksinya rame, Instagram akan mereward kontenmu dengan reach yang lebih besar. Selalu pikirkan itu. Jadi selalu aim ke interaksi. Interaksinya harus rame di akun itu. Nah, interaksi yang konten apa yang bikin interaksi rame? Yaitu tadi konten yang sesuai dengan kebutuhan target audiensmu. Gitu. Untuk bisnis kecil-kecilan ya tergantung bisnismu apa. Biasanya sih emang yang bakal menarik buat orang adalah produk-produk yang jadi solusi ya. Jadi solusi misalnya apa ya? Saya kepikiran misalnya kalau yang di algoritma saya ya di Instagram pribadi saya tuh yang banyak beredar itu jasa-jasa personal trainer, diet gitu. Nah, itu mungkin mereka ngelihat dari sejarah saya follow konten-konten kesehatan ya, jadi terus mereka kasih itu. Nah, kalau mungkin kamu bergerak di bisnis misalnya makanan, nah atau kopi gitu, misalnya kalau punya kopi nih, ya walaupun kopi saingannya gede ya, tapi kamu tetap bisa bikin konten yang menarik. Kalau bikin kopi, ya pasti orang pengen tahu soal emang bedanya kopimu sama kopi-kopi yang lain itu apa. Terus pasti kita bisa bikin konten-konten engagement soal, misalnya gini, kamu nge-post poster, paling enak ngopi sama siapa sih? Tuh, nah itu kan bisa jadi sarana curhat ya. Ada satu penulis yang bilang, kalau kamu pengen tulisanmu dibaca oleh A, apa yang harus kamu tulis? Tulislah tentang A itu. Jadi, kamu pengen tulisanmu dibaca oleh Wawan, bikinlah tulisan tentang Wawan.
Kenapa? Karena orang suka tuh kalau dirinya dibahas. Nah, mungkin dengan kamu menyediakan poster yang bisa memancing curhatan orang, ya mungkin konten itu jadi konten yang menarik. Gitu. Jadi nggak hanya terbatas memarketkan produkmu, mempromosikan produkmu, tapi juga bikin konten-konten yang bikin orang tuh mau terlibat dalam percakapan di kolom komentar. Konten-konten komentari visual ya, meme, lucu-lucuan kayak millennial shit itu sangat bisa diadaptasi. Overheard itu juga sangat bisa model-model konten kayak gitu sangat bisa diadaptasi. Jadi nggak selalu terkait dengan produk. Kira-kira gitu sih. Menyambung dari interaksi yang menarik tersebut, juga ada yang bertanya, Pak, kalau untuk kumparan sendiri, untuk menanggapi interaksi di Instagram Story dan Instagram Guidance itu seperti apa ya, Pak? Ini, kita karena fokus kita news ya, jadi mungkin engagement kita di Instagram Story masih belum tergarap dengan maksimal ya, karena kita fokusnya masih di produksi. Pembalasan komentar pun masih belum terlalu maksimal, karena kita masih menyusun kita ingin tampil sebagai persona yang seperti apa. Jangan sampai mimin yang satu balas, style-nya beda sama mimin yang lain. Itu kan harus diperhatikan ya. Nah, itu harus digarap dulu. Jadi memang kita, itu masih dalam penggarapan, soal interaksi kita di kolom komentar dan di Instastory. Gitu. Jadi kita masih pakai yang umum-umum sih, kalau untuk di Instagram ya. Kalau di Twitter beda lagi. Di Twitter, Mimin Sultan, kalau teman-teman tahu di Twitter kan admin Kumparan menyebut dirinya Mimin Sultan, itu dia udah sering berinteraksi dengan followers. Itu kira-kira. Berarti memang ada strategi yang berbeda ya, Pak, antara Kumparan menanggapi konten yang di Instagram dan konten yang di Twitter. Betul, betul. Okay. Jadi di Instagram ini karena followers kita udah jutaan ya, kita nggak pengen ada kesalahan, jadi memang kita garap dengan baik dulu, sehingga kita belum lepas jawabin komen gitu. Paling like, comments, jawab sesekali masih oke. Tapi untuk isu-isu yang sensitif kita nggak jawab ya. Nah, tapi untuk Twitter itu karena medannya berbeda, itu interaksinya ada lebih banyak di situ sih. Oke. Berikutnya mengenai banyak sekali kan informasi-informasi atau berita-berita hoax yang beredar di sosial media nih, Pak. Bagi Kumparan, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan trust issue kepada masyarakat agar tetap melihat berita teraktual itu pada media Kumparan? Trust issue ya. Yang pertama, Kumparan harus zero mistake ya. Okay. Kita jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu mungkin pernah dibuat soal misinformasinya gitu ya. Bahkan kita nggak bermaksud bikin informasi, kita pernah dijadikan bahan misinformasi ya, kita bikin infografis di pertengahan tahun lalu tayangnya, kalau nggak salah 26 April, soal larangan mudik di saat itu. Nah, waktu itu memang di posternya nggak kita kasih tahu, karena memang itu informasinya emang sangat timely, dan kita pikir umurnya nggak panjang itu infografis itu, karena peraturan mudik itu akan berubah lagi, pasti akan ada konten baru yang akan mengupdate informasi itu. Ternyata itu entah siapa yang ngedownload poster itu dari Instagram, dikeluarin lagi kemarin. Seakan-akan itu jadi larangan mudik tahun ini. Gitu. Nah, itu kita langsung bikin poster klarifikasi di feed kita sama di Instastory kita. Itu salah satu cara kita untuk nggak membuat ada trust issue di followers kita. Kemudian informasi-informasi yang masih sumir, yang belum jelas, yang belum ada klarifikasi dengan jelas, sudah pasti nggak akan kita tayangkan. Bahkan ada video yang viral, itu baru kita tayangkan di Instagram kalau si jurnalisnya itu udah memverifikasi bahwa memang peristiwa itu benar terjadi, dengan menjawab pertanyaan sederhana, yaitu 5W1H. Di mana terjadinya, siapa yang terlibat, kapan, kenapa itu terjadi, bagaimana. Nah, biasanya kalau 5W1H itu sudah bisa terjawab, nah kita baru bisa yakin, oh ini memang informasi ini benar. Jadi memang itu bukan hanya tanggung jawab tim sosial media marketing Kumparan, tapi juga tanggung jawab redaksi. Kita selalu bekerja sama supaya benar-benar informasi yang kita tampilkan itu adalah
informasi yang nggak mencederai kepercayaan orang. Gitu kira-kira. Oke. Mengenai informasi-informasi atau berita tersebut, Pak, itu kan berarti masuk kepada isu yang sensitif atau memicu kontroversial gitu. Bagaimana sih strategi-strategi yang dilakukan oleh media kumparan untuk kembali meningkatkan trust issue ke pengikutnya gitu, Pak? Untuk isu sensitif, kita berusaha supaya kumparan ini tidak dilihat sebagai media partisan ya, mendukung pihak tertentu, tapi dilihat sebagai media yang independen. Independen itu artinya ya kita akan mendukung apa yang menurut kita benar. Ketika kita melihat bahwa lockdown itu adalah langkah yang harusnya dilakukan pemerintah di awal-awal pandemi ini, kita akan terang-terangan ngomong lockdown ini harus dilakukan. Kita akan wawancara pengamat itu bilang lockdown ini harus ditentukan, ya kita akan bikin konten itu bahwa pemerintah harus segera lockdown. Isu-isu yang sensitif itu misalnya soal agama, ras, gitu kan, suku. Kita dulu sering dapat protes ketika kita bikin konten soal Aceh ya. Orang-orang Aceh sering merasa tersudutkan kalau kita bikin konten tentang Aceh. Padahal dari kita sebenarnya konten itu objektif menurut kita ya. Tapi kita lihat ternyata reaksi audiens begini, berarti mereka punya penafsiran yang berbeda. Nah, itu jadi learning buat kita. Oke, berarti ini bisa memicu celah penafsiran lain. Kalau gitu gimana strateginya supaya nggak kayak begitu? Berarti kita mungkin namanya visualnya, dari segi pemilihan kata di copywriting-nya, atau bahkan kita memutuskan kita nggak sama sekali ngomongin itu. Itu juga bisa. Kira-kira gitu. Berarti memang ada berita-berita yang lebih baik dihindari oleh kumparan sendiri ya, Pak? Betul, jadi misalnya berita itu sebenarnya magnitude-nya nggak terlalu gede. Maksudnya orang yang dapat pengaruh nggak banyak, tapi kita melihat potensi kontroversialnya itu banyak, nggak akan kita lakukan ya. Ini misalnya apa ya, selebritis kena kasus prostitusi online. Ya kita lihat dulu nih, apakah berita ini akan malah menyudutkan dia, gitu, atau ini memang penting diberitakan bahwa memang bisnis prostitusi online ini sebuah gurita bisnis di Indonesia. Nah itu kita akan lihat. Kalau misalnya menurut kita enggak sih, ini berita ini bakal hanya menyudutkan dia gitu. Toh kejadian ini udah sering terjadi di masa lalu. Kita juga pernah diprotes kan waktu kita memberitakan Vanessa Angel waktu itu. Dari situ kita belajar bahwa pemberitaan yang macam ini, walaupun keterangannya kan dari polisi berarti sahih ya, tapi kita tahu bahwa ternyata kuantitas postingan pun bisa diterjemahkan orang sebagai usaha kita menghidupkan pihak tertentu. Nah itu kita belajar. Jadi kumparan pun selalu belajar dari audiens, gitu, karena apa yang kita awalnya merasa benar bisa jadi ternyata ditafsirkan orang lain salah. Nah kita harus belajar mencari jalan tengahnya. Oke, berbicara mengenai audiens nih Pak, bagaimana sih media kumparan dalam fight Instagram algoritma agar konten tersebut bisa menjangkau lebih banyak audiens? Dari audiens yang bukan pengikut kumparan menjadi audiens yang populasinya bebas seperti itu. Itu kembali lagi ya, kalau saya bisa share yang saya share di awal-awal tadi, nah ini gimana caranya supaya kita reach followers lebih banyak, ya ini tadi. Ketika kita nge-post konten, kita harus punya konten yang punya stopping power dan trigger emotion supaya orang engage sama konten kita. Makin banyak orang engage sama konten kita makin rame, masuk di bagian ekspornya kumparan, nah kita reach followers baru. Gitu, logikanya sesederhana itu sebenarnya. Oke, berarti memang ada strategi-strategi tertentu untuk meningkatkan engagement bagi yang bukan pengikut dari media kumparan itu sendiri ya Pak? Betul. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, untuk media kumparan dalam memproduksi kontennya itu apakah dipersiapkan di 1 minggu sebelumnya, dan kalau misalnya mempersiapkan,
Bagaimana nih Pak strateginya? Apakah nanti tiba-tiba ada berita teraktual yang harus segera disampaikan, lalu yang berita yang sudah disiapkan itu bagaimana diolahnya seperti itu Pak? Kalau untuk kumparan kom, planning kita itu daily, jadi bukan weekly, karena isu itu sangat volatile, jadi apa yang dibicarakan hari ini besok mungkin udah nggak dibicarakan lagi, besok mungkin pembicaranya udah beda lagi, tiba-tiba ada breaking news gitu. Jadi kita hampir nggak pernah nyusun weekly plan ya. Weekly plan itu kita susun hanya untuk konten-konten yang berkaitan dengan liputan khusus, kemudian berkaitan dengan campaign kumparan, misalnya yang ini lagi ada Women's Week, teman-teman mungkin bisa cek Instagram Kumparan Women, atau nanti ada gerakan kita soal vaksin. Nah itu kita punya weekly content. Tapi untuk yang news setiap hari itu kita planningnya daily. Setiap pagi kita akan kurasi apa yang mau tayang di hari itu. Jadi pasti baru terus gitu, setiap hari. Gitu. Oke, semoga menjawab untuk teman-teman yang bertanya di kolom chat maupun di registrasi. Untuk kepada Bapak Gadi Makitan ini, selanjutnya sebelum kita mengakhiri webinar sosial media marketing pada siang hari ini, kita juga sudah menautkan link questionnaire yang bisa teman-teman isi agar nanti kita bisa mengirimkan e-sertifikat sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti webinar sosial media marketing pada siang hari ini. Namun sebelumnya, saya mohon izin Bapak Gadi dan teman-teman semua untuk menyalakan kamera teman-teman agar kita bisa memposting foto teman-teman yang sudah bergabung pada sosial media marketing pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang mengikuti webinar, bisa menyalakan kamera teman-teman dan kita akan melakukan sesi foto yang akan dipandu juga oleh ada Kak Adrian. Oke, silakan teman-teman. Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu muka-muka cantik-cantik dan tampan-tampannya ini. Oke, untuk Kak Adrian bisa dipandu mungkin teman-temannya untuk bergaya. Oke, saya pandu ya untuk teman-teman. Ini untuk slide pertama. 1, 2, 3. Di hold dulu. Karena teman-teman nggak tahu nih, teman-teman ada di slide mana nih. Oke, kita ke slide kedua. Siap, 1, 2, 3. Oke, kita ke slide ketiga. 1, 2, 3. Kita ke slide keempat. 1, 2, 3. Kita ke slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah sih untuk ini foto bersamanya. Thank you semua. Oke, terima kasih sekali teman-teman yang sudah menghadiri webinar sosial media marketing pada siang hari ini. Sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa akan ada informasi yang menarik bagi teman-teman semua. Informasi tersebut yaitu informasi lowongan magang yang tersedia di media Kumparan bagi teman-teman yang merasa memenuhi kualifikasi untuk menjadi SEO writer intern, graphic designer, video editor, bisa mengirimkan CV terupdate teman-teman, dan juga jika teman-teman memiliki portofolio untuk di-share, bisa teman-teman kirimkan CV tersebut ke join_kumparan.com. Mungkin, oke. Saya ulangi, untuk teman-teman yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mengisi lowongan magang di Kumparan menjadi SEO writer intern, graphic designer intern, atau video editor intern dapat mengirimkan CV terupdate teman-teman dan juga portofolio yang mungkin teman-teman miliki ke join@kumparan.com. CV tersebut nanti akan diolah dan teman-teman yang memiliki kualifikasi yang sesuai juga akan dipilih
Seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk narasumber kita pada webinar kali ini, Bapak Gadi Makitan, untuk materi-materi yang disampaikan dan knowledge sharing-nya terkait konten-konten, cara pengolahan konten-konten yang menarik di sosial media Instagram. Dan juga saya harap apa materi yang disampaikan oleh Bapak Gadi bisa bermanfaat untuk pembekalan teman-teman dalam dunia kerja atau teman-teman yang ingin memasuki dunia magang nantinya. Dan teman-teman semua, saya mewakili Career Center Kalbis Institute berterima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bergabung pada webinar kali ini. Selanjutnya, saya berharap akan kembali bertemu dengan teman-teman di pembekalan knowledge sharing melalui seminar yang terus akan diadakan oleh Career Center Kalbis Institute untuk teman-teman semua. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gadi Makitan atas sharing konten Kumparan dan juga tips-tips mengenai konten-konten yang menarik di media Kumparan. Dan juga untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak aman demi selalu dapat diberi kesehatan dalam menjalani segala aktivitas teman-teman semua. Lalu, untuk yang belum mengisi kuesioner, kita himbau dan kita akan tunggu di 5 menit ke depan sebelum Zoom webinar ini akan kami tutup. Kalau begitu, selamat siang teman-teman, selamat beristirahat, sehat selalu semuanya, dan saya Helda Rahmania mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di kegiatan Career Center selanjutnya, teman-teman. Sampai jumpa, terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih.